selalu bilang begini, saya selalu bilang bahwa kalau pada saat ini Anda masih bekerja, kondisinya Anda masih bekerja, Anda selamat, Anda tidak di PHK dan lain sebagainya, persiapan itu tetap perlu. Jadi saya bilang selalu ada 3 atau 4 hal yang harus dilakukan ya. Ini kita belum bicara tentang mengelola uang pesangon. Kita belum bicara tentang kalau kita di PHK, tidak. Kita bicaranya kita sekarang seolah-olah Anda masih bekerja gitu ya. Maka mungkin yang pertama Anda harus paling tidak ya itu dia siapkan emergency fund itu yang pertama. Kemudian kedua juga adalah kalau bisa sekarang pertahankan uang cash selama mungkin. Jadi khusus buat Anda yang masih bekerja atau tidak mengalami PHK, persiapan uang cash tetap harus ada. Saya tidak bicara persiapan uang cash itu uang yang ada di dompet kita, tidak seperti itu. Tapi uang yang ada di rekening tabungan kita yang bisa kita akses sewaktu-waktu, itu uang cash juga, Maria. Itu yang kedua. Kemudian ketiga juga yang harus dilakukan adalah mulai sekarang prioritaskan pengeluaran kita ke hal-hal yang memang penting dan urgent, mendesak. Kalau dia hanya sekedar penting tapi dia nggak mendesak, maka sebaiknya tidak usah keluar uang untuk itu. Tapi sepanjang dia penting, sepanjang dia mendesak, silakan saja. Kemudian hal berikutnya yang juga persiapan adalah kalau kita punya investasi, turunkan resiko investasinya. Jadi kalau misalnya kita punya investasi yang sifatnya growth income, misalnya resikonya cukup besar, turunkan resikonya, misalnya masukin ke deposito dan lain sebagainya. Jadi dari unsur investasi juga ada persiapan, yaitu investasi yang memang hasilnya atau memang yang cukup aman, resikonya cukup rendah, walaupun untungnya nggak begitu besar, tapi dia juga persiapan tentang pengeluarannya yang paling penting. Karena kebanyakan orang, Maria, pada saat pandemi, pada saat tidak bekerja dan lain sebagainya, pada saat di rumah, seringkali belanjanya lebih besar dibanding waktu dia belum work from home kemarin-kemarin. Iyalah ketika di rumah, dia buka-buka marketplace online terus shop, seperti ya. Dan akhirnya jadi belanja online Itu dia. shop, betul. Nah, terus kalau seandainya tiba-tiba nih teman-teman harus mengalami PHK gitu ya atau mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, pertama kali ini respon apa sih yang harus kita miliki ketika kita dengar kita di PHK dan terus kemudian kita pasti dapat uang pesangon kan biasanya kalau di PHK. Apa yang harus dilakukan nih? Pasti udah antara shock, bingung, pasti kan udah campur aduk tuh secara psikologis. Tetapi harus gimana nih Mas Safir? Ya, jadi pertama-tama yang harus dilakukan tentunya harus tenang dulu ya. Dia harus tenang dulu, tidak boleh emosi. Tapi intinya hanya ada 2 hal yang harus dilakukan kalau kita dapat uang pesangon. Hanya ada 2 hal ya. Kenapa saya nggak bikin 3, nggak bikin 4 biar mudah diingat. Hanya ada 2 hal. Jadi pertama adalah begitu kita dapat pesangon, sisihkan sebagian uang kita untuk pengeluaran beberapa bulan ke depan ya. Kalau cukup 3 sampai 6 bulan ke depan itu kalau cukup. Kalau nggak cukup sebisanya saja, mungkin 1-2 bulan ke depan mungkin atau 2-3 bulan ke depan. Intinya sisihkan uang pesangon tersebut untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kita 1-2-3 bulan ke depan ya. Jadi kalau selama 1-2-3 bulan ke depan kita ngelamar kerja lagi ke tempat lain dan belum diterima, belum dapat, paling tidak kita masih bisa bertahan dari uang pesangon yang kita sisihkan itu. Jadi yang pertama, dari uang pesangon itu sisihkan untuk membayar pengeluaran kita ke depan 1-2-3 bulan ke depan atau 3-6 bulan ke depan. Kalau cukup itu pertama. Dan yang kedua, dari uang pesangon tersebut sisihkan juga untuk membayar utang-utang kita yang kemarin yang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau kita punya utang di masa lalu yang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar, kalau dibiarkan akan ada dendanya dan ada bunganya. Nah, ini kita tidak ingin denda dan bunga ini lama-lama membesar seperti bola salju. Kita nggak kepingin seperti itu, tapi sekali lagi fokuskan atau ambil untuk membayar itu dia utang-utang yang memang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya utang-utang di depan sana, artinya kita punya cicilan utang tiap bulannya, tapi belum jatuh tempo, masih bulan depan jatuh tempo, masih bulan depan jatuh temponya. Apakah dari uang pesangon tersebut perlu kita ambil semuanya atau 50%-nya untuk melunasin sebagian? Tidak usah. Jadi fokusnya uang pesangon itu hanya untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar, bukan untuk membayar utang yang belum jatuh tempo.